Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pajajakian dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Asia, Jepang awalnya terlibat perang dengan Cina sejak tahun 1937. Awal perang ini terpisah dari Perang Tua, namun kemudian menjadi berkaitan setelah Jepang memutuskan menyerang Amerika di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 dan menguasai wilayah jajahan Inggris, Perancis, dan Belanda di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Pasukan Jepang mulai terpukul seiring dengan dibangun kembalinya armada Amerika Serikat, dan Jepang terpukul dalam pertempuran Midway pada 4-7 Juni 2018 di Samudra Pasifik. Kekalahan ini diikuti kekalahan di Guadalcanal, Kepulauan Solomon pada awal 1943 yang menyebabkan terusirnya Jepang dari wilayah Samudra Pasifik. Jepang kemudian kehilangan Filipina, Burma, dan Okinawa. Takluknya Okinawa pada 1 April sampai 22 Juni 1945 berdampak besar, sebab kepulauan di selatan Jepang ini sangat dekat dengan wilayah kepulauan utama Jepang dan kota besar termasuk ibu kota Tokyo. Pasukan Amerika Serikat kemudian melalui pengeboman wilayah Jepang untuk memaksa Jepang menyerah. Jepang akhirnya menyerah setelah jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang ini diumumkan oleh Kaisar Hirohito pada 15 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia II di Asia Pasifik. Golongan tua memiliki pendapat bahwa 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus mempersiapkan secara matang. 2. Golongan tua menginginkan terjadinya proklamasi secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung melalui rapat PPKI. Golongan muda memiliki pendapat bahwa 1. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tidak melalui PPKI karena PPKI dianggap sebagai badan buatan pemerintah Jepang. 2. Proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. 3. Golongan tua dianggap terlalu lambat dan sengaja ulur waktu proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara para pejuang kemerdekaan dari golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan diproklamasikan segera setelah Jepang menyerah dan sebelum datangnya pasukan sekutu, termasuk Belanda, ke Indonesia. Golongan tua ingin kemerdekaan diproklamasikan melalui PPKI yang terbentuk sebelumnya. Setelah seluruh persiapan kemerdekaan selesai, golongan muda akhirnya menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk meminta mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah adanya kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan secepatnya, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dikembalikan ke Jakarta. Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pukul 23.00 WIB. Pada malam itu juga para anggota PPKI diundang melaksanakan rapat Hotel Des Indes. Namun karena adanya peraturan jam malam Imdentara Angkatan Darat Jepang, maka rapat terancam pada dilaksanakan. Akan tetapi atas simpati dari Laksamana Maeda Tokoh Angkatan Laut Jepang, maka rapat bisa dilaksanakan di ramanya, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta.
Selain itu, di rumah tersebut memiliki kekebalan sehingga tidak akan mengalami pemeriksaan oleh Angkatan Darat Jepang. Teks proklamasi dirumuskan di ruang makan oleh Insinyur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Hasil perumusan teks proklamasi disampaikan kepada para pemuda dan anggota PPKI selanjutnya. Mereka melanjutinya. Setelah rumusan teks proklamasi dimintakan kepada Sayuti Pelit untuk diketik dengan adanya berbaikan bahasa, yaitu tempo diganti tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5. Telah diketik Sayuti Meli, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Di kemudian hari, naskah tersebut dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno Jalan Proklamasi. Sebelum teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, member mengantar bahwa perjuangan bangsa Indonesia sudah berjalan beratus-ratus tahun tanpa henti. Kini tiba saatnya bangsa Indonesia mengambil nasib di tanah airnya dalam tangan sendiri. Setelah membaca teks proklamasi, Soekarno menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka.